dosisnya berapa? Kalau saya itu tidak hanya menggunakan NPK saja, teman-teman. Ya, teman-teman bisa gunakan alat TDS. Yang penting ketika teman-teman larutkan pupuk itu tingginya jangan melebihi 4000 ppm. Dosisnya berapa? Dosisnya ya sekitar 3000 ppm. Ya, itu lebih akurat. Lebih akurat. Kalau takaran sendok nanti error. Ya, seperti itu. Karena tanaman anggur ini sensitif. Walaupun saya tuh udah lama, tapi menggunakan alat TDS tetap. Saya tidak pernah menggunakan NPK 16-16, teman-teman. NPK saya bukan 16, tetapi NPK saya adalah Profit. Terus saya gunakan yaitu Flexi. Ya, ini dari Merauke. Ya, pupuk-pupuk yang ada di etalase 1, etalase 3. Ini semua menggunakan NPK. Kalau untuk etalase 2 pupuk pembuahan, ini memang sengaja racikan khusus untuk menekan nitrogen. Ya, nitrogennya hanya sedikit, itu didapat dari KNO3 putih dan didapat dari boron. Seperti itu. Saya masih bingung, Bang. Jadi tidak biarin saja mau motong, takut salah. Yang penting saya mau dari Bang Al. Iya. Tenang, nanti masalah pemangkasan kalau memang saat ini Bunda lagi melakukan pupuk pembuahan di etalase 2. Ya. Pupuk pembuahan di etalase 2 ini saya pandu ya, teman-teman. Nggak usah khawatir, teman-teman. Kalau saya menguraikan ini otaknya atau pikirannya belum mampu untuk menyerap, itu jangan dipaksakan, nanti pusing. Ya, aku mau terima jadi aja. Terima jadi ya udah, teman-teman sudah beli pupuk saya di etalase 2. Pupuk pembuahan. Nanti sudah digunakan 3 kali. Kalau sudah digunakan 3 kali, Mbak Santi, silakan DM saya, silakan laporan ke saya. Bang, aku sudah menggunakan pupuk 3 kali. Apa sih yang harus saya lakukan? Nah, nanti saya bantu lagi. Bang, sekarang sudah saya pupuk 4 kali. Apa yang saya lakukan? Nah, seperti itu, teman-teman. Nanti saya bantu setiap waktu, setiap saat habis melakukan pemupukan. Kalau pupuknya itu pupuk pembuahan. Kalau pupuk pertumbuhan, pupuk datang. Bang, pupuk sudah datang. Ini bagaimana cara penggunaannya? Untuk cara penggunaannya di sini juga sudah ada. Ya, cara penggunaan sudah ada. Tetapi teman-teman lebih bagus biar ada interaksi, biar ada komunikasi, biar lebih dekat. Teman-teman bisa nanya, Bang, tanaman anggur saya usianya baru 1 minggu pindah tanam itu gimana caranya? Ya, teman-teman tinggal ambil 1 picis, dilarutkan dengan air 10 liter. Nanti kalau 10 liter dikocorkan semuanya kan sia-sia, Bang. Ini saya tanam di pot. Nah, caranya gimana? Caranya 10 liter itu dimasukkan bak yang tertutup. Nanti diambil setiap 1 minggu sekali 2 gayung. Setiap 1 minggu sekali 2 gayung. Seperti itu. Jadi 1 picis ini bisa untuk 1 bulan. Ya, kalau untuk bibit berarti satu paket bisa untuk berapa? 4 bulan. Nah, atau 1 paket ini bisa untuk memupuk 1 bulan dengan tanaman 4 pohon. Irit. Nah, ini etalase 1 ya. Tujuan saya seperti itu, teman-teman. Teman-teman kalau nggak mau pusing ya, udahlah saya pandu dari awal ya. Saya insya Allah live terus, doakan teman-teman dalam keadaan sehat biar saya bisa live ya, walaupun hanya berapa jam ya, seperti itu. Buahnya kecil-kecil karena belum pernah saya pupuk, jadi biar besar pakai pupuk apa? Etalase 3. Untuk mendongkrak yang ada, untuk memperbaiki yang ada, gunakan etalase 3. Ya, buat teman-teman yang sekarang kok karena kemarin nggak paham tentang merawat tanaman anggur, yang kemarin nggak paham tentang merawat tanaman anggurnya secara alami mengeluarkan buah, kepengen memaksimalkan hasil dan dilakukan pemupukan, gunakan pupuk etalase 3 untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman, juga untuk memperbaiki pertumbuhan buah, dan juga memperbaiki keseimbangan pada tanaman, sehingga ketika kita nanti mau proses membuahkan selanjutnya itu lebih mudah. Nengsin, terima kasih absennya. Pupuk pertumbuhan, Bang Al masih sisa 1 ya, berarti masih proses pertumbuhan. Nggak apa-apa, itu diprosesin dulu sampai benar-benar tanaman itu memenuhi syarat untuk dibuahkan. Jangan dipaksakan, teman-teman ya. Jangan dipaksakan untuk melakukan pupuk pembuahan kalau memang masa-masa pertumbuhan. Ya. Itu kemarin Mbak Santi beli berapa paket?
beli berapa paket. Beli berapa paket dan kondisi tanaman sekarang sudah terbentuk cabang tersiernya belum. Siapa tahu kemarin beli karena tanamannya sudah ditanam 3 bulan, tapi pertumbuhannya kurang bagus atau gimana. Bang, cabangnya ada yang berkerdil, ada yang subur. Apakah yang kerdil boleh dipangkas? Saran saya, kalau memang kita mau memaksimalkan pertumbuhan dulu, yaitu yang dipangkas justru yang malah yang subur. Yang pertumbuhannya bongsor itu harus dipangkas. Dipangkas di mana, Bang? Dipangkas di 1,5 meter. Kalau tersier itu sudah panjang 1,5 meter dihentikan. Bertujuan tersier nanti yang kerdil itu nanti pertumbuhannya sehat, bagus dan menyusul. Akhirnya apa? Kita mendapatkan tersier banyak. Karena kalau kita ingin mendapatkan buah yang banyak, ya tersiernya banyak. Kalau teman-teman kepengen, Bang, aku kepengen anggur saya berbuah banyak. Wong kepengen berbuah banyak kok tersiernya hanya 2. Ya nggak bisa. Ya seperti itu teman-teman. Itu buah yang di kepala jenis apa? Ini jenis Jupiter teman-teman. Semeter berapa, Bang, yang bagus? Semeter berapa, Bang, yang bagus? Semeter berapa yang bagus? Maksudnya apa, Bangku? Ini tersiernya. Bang, kapan saatnya stres air pemupukan sudah 4 kali? Ya telat 4 kali nggak. Ini kalau kamu mau melakukan stres air itu seharusnya bukan di 4. Kalau melakukan stres air di 4 ini nanti ada kelima. Ada pemupukan kelima, Bangku. Jadi kalau mau melakukan stres air itu sebenarnya di pemupukan ketiga, ya. Makanya saya sarankan buat teman-teman setelah melakukan pemupukan ketiga itu teman-teman laporan ke saya. Nggak usah stres air aja lah, nggak usah. Musim hujan nggak usah stres air. Nanti setelah pemupukan keempat langsung dilakukan pemangkasan di hari ketiga atau hari keempat. Jangan sampai 1 minggu. Ya, jangan sampai 1 minggu kelamaan. Nanti nutrisinya keserap sama tunas. Ya, nanti nutrisinya terlalu berproses pada tunas, dihentikan. Nanti setelah pemupukan keempat di hari ketiga dipangkas. Ya, seperti itu. Makanya interaksi perlu, teman-teman. Beli 2, Bang, yang 1 pot subur, yang 1 daunnya kok kecil dan keriting. Itu terserang trip, Bunda, dan juga media tanam perlu dikontrol. Nah, memang seperti itu, teman-teman. Kalau kita menggunakan pupuk, tetapi kok tanaman yang 1 bagus, tanaman 1 ini perlu dikoreksi media tanamnya. Sebagus apapun pupuk yang kita berikan, kalau media tanamnya itu tidak sesuai yang kita harapkan, itu biasanya pertumbuhannya begitu. Ya, apalagi tanaman itu penyakitan. Kalau tanaman penyakitan harus diobati dulu. Lakukan penyemprotan ini demolis, Bunda. Ya, Mbak Santi, lakukan penyemprotan demolis ya, untuk menghindari terjadinya trip dan lain sebagainya. Kalau terjadi tinggi unsur nitrogen itu tidak, karena pupuk saya sudah terukur. Ya, ini bisa terjadi karena memang murni trip. Dan coba kurangin penyiraman. Kurangin penyiraman, Bunda. Itu media tanamnya terlalu basah enggak? Pupuk pertumbuhanku aku bikin dengan air 6 liter lalu kocor untuk 1 pohon. Salah ya, Mas? Enggak. Memang dosisnya seperti itu kalau tanaman sudah dewasa. Memang dosisnya seperti itu, Bunda. Apalagi kalau ditanam di tanah, caranya seperti itu. Cara pembibitan dengan batang bagaimana caranya? Pembibitan dengan batang dengan sistem on root, yaitu teman-teman tinggal diambil, disetek aja, ditancepin. Itu bisa, tetapi tidak semua varian impor itu bisa dilakukan cara seperti itu. Ya, yang bagus adalah dengan cara grafting. Kita membutuhkan anggur lokal sebagai perakaran. Maksud stres air gimana? Tidak disiram. Ya, tidak disiram. Terima kasih, Bang, infonya. Iya, semoga berkah selalu. Ya, jadi buat teman-teman ya, kalau mau melakukan pembuahan, apalagi yang sudah beli pupuk dari saya, yaitu pupuk pertumbuhan, aku kok berdiri terus capek, weh. Ya, pupuk pembuahan, ya, saya sarankan ketika melakukan pemupukan ketiga kali silakan hadir. Masih di pot tinggi 70 cm. Masih di pot 70 cm. Itu. Sudah ditanam agak lama kan, Bunda? Sudah ditanam lama kan? Nih sudah CO Mas Al, terima kasih Nek, berkah selalu ya. Ini beliau ada di Semarang nih, Mbah Jati ya. Mbah Jati ini di Semarang teman-teman, dia mengikuti saya sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ya.
Saya sebelum main di TikTok itu sudah sering interaksi sama beliau, belajar di saya, datang ke tempat saya. Itu dulu dia juga beli pupuknya lewat saya, tetapi tidak sistem ini ya. Sekarang saya baru di TikTok itu baru berapa bulan dia langsung ngikutin saya di sini. Tadinya di TikTok lain juga ngikutin ya. Saya pandu terus. Jarak Semarang ke Pemalang itu lumayan jauh karena dia kepengen tahu tunas air, belajar tunas air dari Semarang ke Pemalang itu ya sekitar, kalau belum ada tol ya 3 jam lah. Sekarang sudah ada tol lumayan 2 jam nyampe, kadang-kadang nggak nyampe ya. Ya udah lama nggak apa-apa, aman. Kalau dilarutkan dengan air 6 liter itu sekitar 3000 ppm ya, 3000 ppm itu masih aman. Bang, jenis Alfonso itu lokal apa impor? Lokal. Anggur ini anggur Bali yang biasa digunakan, yaitu nanti difermentasi dijadikan minuman ya, seperti itu lokal abangku, tapi bagus kok untuk rostok, nanti disambung dengan varian impor. Salam kenal Mbah Jati, saya juga di Semarang ya. Itu diajak kenalan Mbak Santi. Nanti kalau Mbak Santi datang ke rumah beliau, pohonnya sudah gede-gede karena hampir 5 tahun ya. Coba nanti diajak kenalan tuh Nek Mbak Santi itu sama Semarangnya mana ya, nanti bisa saling komunikasi, syukur-syukur deket nanti bisa silaturahmi. Beliau itu kalau teman-teman mau melihat tanaman anggur, datang saja situ. Itu videonya juga tanamannya saya upload, ada kok. Ini loh salah satu, nah itu yang videonya hubnya seperti itu tanaman beliau. Ini loh salah satu petani anggur yang saya pandu, nah itu videonya ya. Buahnya banyak, terus batangnya sudah besar, sekundernya juga bagus ya. Jadi buat teman-teman memang menanam tanaman anggur itu kalau nggak tahu, nanya aja nggak apa-apa sama saya, insya Allah nanti saya pandu ya. Sebenarnya usia tidak jadi batasan teman-teman ya. Beliau itu sudah sepuh kok, sudah punya cucu ya, cucunya sudah mau mantu malah ya. Bang, saya baru grafting, setelah itu cara tanamnya gimana? Apa cuma ditancepin? Baru grafting kalau teman-teman kepengen menyetabilkan, itu direndam dulu di air ya, direndam di air dengan ketinggian yaitu 1 cm, ditaruh di tempat yang adem ya, seperti itu. Nanti kalau pecah baru dipindah ya, kalau sudah sprout baru dipindah. Atau teman-teman nanti bisa digunakan media lain yaitu kokobit untuk membuat perakaran itu keluar, seperti itu. Tapi kalau langsung mau ditanam ya rapopo, banyak pilihan. Bang, anggur saya 6 meter kok nggak ada cabangnya. Anggur kok dimbano kaya ulo ora ono cabangane ya. Jadi begini teman-teman, kalau kita menanam tanaman anggur, itulah yang membuat kita senang menanam tanaman anggur, itu namanya ada yaitu perencanaan. Emang bisa sprout Bang kalau cuma direndam? Bisa ya. Itulah tanaman anggur ya, bisa dengan direndam, ditaruh di air, itu ketinggian hanya 1 cm, yang penting basah. Nanti setiap 2 hari sekali air diganti ya. Ini salah satu cara yang mudah. Karena apa? Karena pH air itu stabil, terus dinginnya, temperaturnya stabil, itu tidak berisiko. Kalau teman-teman punya media tanam yang sudah lama, yang sudah stabil segala-galanya, boleh.